Informasi terpopuler pertama dari cnbcindonesia.com datang dari dalam negeri, di mana kasus COVID-19 dalam negeri terus mencetak rekor. Tidak hanya penambahan kasus, tapi juga jumlah jiwa yang meninggal dunia. Ini kalau kita lihat kematian terjadi tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di rumah warga yang melakukan isolasi mandiri. Kebutuhan akan peti mati sontak melonjak dan juga melampaui batas produksi industri peti mati. Pengusaha peti mati mengakui permintaan peti mati bertambah signifikan. Menurutnya pengiriman peti mati yang dilakukan tidak hanya ke rumah sakit tapi juga ke rumah-rumah warga. Ini terlihat dari sopir ambulans yang datang dan hanya membeli peti mati dalam jumlah satuan. Biasanya peti mati yang diorder langsung dalam jumlah banyak untuk keperluan rumah sakit. Selain peti mati, permintaan peralatan pemakaman lainnya untuk kebutuhan jenazah COVID-19 juga meningkat, seperti plastik wrapping. Selanjutnya dari internasional, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 hingga memecah rekor harian di Indonesia, beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. Setidaknya ada 4 negara lain dengan kasus COVID-19 yang cukup parah. Pertama adalah negara Rusia yang per Minggu 4 Juli kemarin melaporkan ada 25.000 tambahan kasus harian COVID-19 dan angka kematian hingga 663 jiwa. Moskow, ibu kota Rusia, menjadi epicentrum penyebaran virus COVID-19 seperti Jakarta. Kalau menurut wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, varian Delta menjadi penyebab peningkatan kasus di sana. Kedua adalah negara Inggris. Per hari Minggu 4 Juli, kasus COVID-19 di sana meningkat hingga 24.248 kasus. Akibatnya Perdana Menteri Boris Johnson memperpanjang lockdown nasional hingga 19 Juli nanti. Sama seperti Rusia dan Indonesia, Inggris juga kewalahan mengatasi varian Delta. Berikutnya Finlandia, negeri Eropa Utara ini juga kewalahan mengatasi kasus COVID-19 yang ditemukan dari para supporter bola yang baru saja pulang dari Saint Petersburg, Rusia untuk menyaksikan babak penyisihan grup Piala Eropa antara Finlandia dan Belgia. Dilaporkan oleh Reuters sekitar 4.500 hingga 6.000 supporter bola menonton langsung laga tersebut. Berikutnya adalah saudara kita di ASEAN, Vietnam, yang selama ini dikenal tangguh menangani COVID-19. Justru kini kewalahan mengatasi peningkatan kasus yang terus naik dan menyebar mulai dari kawasan industri dan daerah-daerah yang ramai. Meski negaranya juga tengah kesulitan menghadapi COVID-19, ada berita baik dari Rusia untuk Indonesia. Dalam kunjungan Menlu Rusia Sergei Lavrov ke Jakarta, disampaikan salah satu topik diskusi terkait dengan kerjasama antara vaksin Rusia Sputnik V dengan Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan POM Indonesia juga sudah memantau langsung proses produksi vaksin Sputnik V di Rusia. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin juga sudah melakukan percakapan via telepon di Maret 2020 soal kerjasama penanganan pandemi ini. Bentuk kerjasama masih terus digodok. Apakah Indonesia akan menjadi salah satu negara untuk distribusi vaksin dari Rusia saja atau menjadi salah satu lokasi produksi vaksin negeri beruang merah? Nah, di awal wabah COVID-19, Rusia juga menjadi salah satu negara yang menyumbangkan obat dan peralatan medis bagi Indonesia. Kerjasama vaksin antara kedua negara ini akan diperkuat melalui MOU yang saat ini juga tengah difinalisasi. Sputnik V sendiri saat ini juga belum mendapat izin penggunaan darurat dari WHO. Kalau menurut Kepala Russian Direct Investment Fund, izin WHO akan didapatkan oleh Rusia paling lambat Agustus 2021. Di tengah banyak negara yang kembali menerapkan lockdown, tentunya ini menjadi keuntungan besar bagi raksasa layanan streaming. Di Amerika Serikat, pengguna layanan streaming berlangganan melonjak tajam. Bahkan warga Amerika Serikat tercatat menghabiskan waktu 44% lebih banyak untuk streaming video selama kuartal 4 tahun 2020 lalu. Tapi siapa sih layanan streaming yang paling cuan? Kita akan langsung lihat informasinya. Pertama, ini adalah Netflix dengan total 208 juta pelanggan berbayar dengan 74,4 juta pelanggan di Amerika Serikat dan Kanada. Rata-rata biaya berlangganan satu orang sebesar 14,25 dolar AS atau 200.000 rupiah. Di Indonesia, biaya berlangganan Netflix mulai dari 50.000 hingga 180.000 rupiah. Kedua adalah Disney. Disney Plus memiliki 103,6 juta pelanggan dan tumbuh lebih cepat. Ketiga adalah HBO.
Layanan streaming HBO dan HBO Max saat ini memiliki 63,9 juta pelanggan global. Keempat adalah Amazon Prime Video yang saat ini memiliki 200 juta pelanggan global dengan biaya sebesar 12,99 dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 ribuan rupiah per bulan. Lalu berikutnya ada Peacock dari NBC Universal. NBC Universal ini juga adalah perusahaan induk dari CNBC. Peacock kini punya 42 juta pelanggan terdaftar, tapi yang berbeda adalah layanan streamingnya gratis. NBC Universal juga belum mengeluarkan harga bulanan, tapi diperkirakan layanan Peacock akan berada dalam rentang 6 hingga 7 dolar Amerika Serikat per bulan.